24 jam hari ini. Pelaksanaan vaksin kedua yang diikuti para pemimpin kepala daerah tidak semuanya mulus. Seperti Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo yang berhasil divaksin, sedangkan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda terpaksa ditunda karena alergi kulit. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo kembali mengikuti vaksinasi kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Barik kemarin. Usai divaksin, orang nomor 1 di Kota Palembang ini mengaku tidak mengalami efek samping apapun. Kondisi berbeda dialami Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda. Dia terpaksa harus menunda pelaksanaan vaksinasi dosis pertama karena saat ini sedang mengalami alergi kulit berupa biduran atau sejenis kaligata. Diakui Fitri, sebelum proses vaksin dia melewati sejumlah tahap screening kesehatan. Salah satu pertanyaan yang disampaikan adalah riwayat alergi. Alhasil dia pun terpaksa menunda untuk divaksin hingga kondisi membaik. Sementara itu, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengatakan sebelum divaksinasi harus melewati beberapa tahapan mulai dari registrasi hingga screening. Meski sudah divaksin, dia tetap menghimbau agar tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Kami mengimbau kepada masyarakat bila tiba saatnya untuk melaksanakan vaksinasi, kalau sudah direkomendasi oleh dokter untuk bisa vaksinasi laksanakan, supaya itu kita selama ini sangat diresahkan dengan virus corona yang melanda dunia. Mudah-mudahan dengan vaksin ini kita akan termotivasi lagi untuk melaksanakan pekerjaan seperti biasa, tapi dengan catatan protokol kesehatan harus ditetapkan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, Bupati Oku Timur Haji Muhammad Khalid mengeluarkan surat edaran untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas. Surat yang tertuju kepada Sekretaris Daerah, OPD, Camat, Kades hingga instansi vertikal ini sebagai contoh agar pejabat wajib taat pajak. Bupati Oku Timur Haji Muhammad Khalid meminta kepada para pejabat untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Oleh karena itulah, dia sudah mengeluarkan surat edaran kepada Sekretaris Daerah, OPD, Camat, Kades, dan instansi vertikal untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan yang dipakai, sehingga semua tunggakan pajak dapat segera terselesaikan. Saat ini, sambung Bupati, ada 600 kendaraan terdiri dari motor dan mobil yang belum melunasi pajak kendaraan. Ratusan kendaraan tersebut didominasi kendaraan dinas yang digunakan kepala desa, penyuluh kesehatan, dan beberapa instansi vertikal, termasuk kendaraan yang dipakai Samsat Oku Timur. Ya, nanti Bupati akan membuat surat kepada hari ini. Nanti baru saya panggil semua, jam 10 tadi, buat surat kepada Sekretaris Daerah, kemudian seluruh OPD untuk menginventarisasi lagi kendaraan yang ada di satuan kerjanya untuk dibayar pajak. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. BNN Kota Lubuk Linggau membuat terobosan kreatif dalam melakukan pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi narkotika melalui program Salam Sehat Tanpa Narkoba bersama BNN Kota Lubuk Linggau Bisa atau disingkat Salsabila. Sembari berolahraga mengayuh sepeda, puluhan pegawai BNN Kota Lubuk Linggau menyapa penyapu jalan, pembersih taman, dan warga lainnya yang tengah beraktivitas. Kepada setiap warga yang dijumpai, mereka membagi-bagikan masker medis, air mineral, dan bubur kacang hijau. Warga juga diingatkan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam memutus rantai penyebaran virus corona serta menjauhi obat-obat terlarang. Kegiatan ini digelar BNN Kota Lubuk Linggau dalam rangka kampanye program anyar mereka Salsabila yang lebih mengedepankan pendekatan persuasif di tengah masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan zat adiktif dan obat-obat berbahaya. Kepala BNN Kota Lubuk Linggau AKBP Himawan Bagus Riyadi mengungkapkan program Salsabila sifatnya jemput bola langsung kepada masyarakat dengan menggunakan kendaraan komunikasi, informasi, dan edukasi. Menurut Himawan, sasaran utama program Salsabila adalah masyarakat yang sedang berolahraga.
Di sini kata Himawan, pihaknya memberikan makanan dan minuman ringan, layanan kesehatan dasar, layanan konsultasi rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, pemberian surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika secara mobile. Himawan berharap BNN bisa lebih berinteraksi dengan masyarakat dan manfaat keberadaan BNN bisa dirasakan langsung di masyarakat karena saat ini masyarakat masih berpikir takut datang ke BNN sehingga bila didatangi langsung diharapkan dapat menghilangkan rasa takut tersebut. Di programnya kita yang menjadi sasaran kita adalah masyarakat yang bergemar berolahraga. Nanti kita temani, kita berikan minum, berikan snack, kemudian bagi yang membutuhkan ada layanan kesehatan dasar, kemudian di situ juga ada layanan untuk konsultasi, untuk rehabilitasi, tentang rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, dan juga nanti kami akan laksanakan kegiatan pemberian SKPN mobile. Jadi pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba secara mobile. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Untuk mencegah penularan COVID-19 di tanah air, ICE Group bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor dan Kantor Staf Presiden membagikan 5 juta masker medis. Untuk di Sumatera Selatan sendiri, kebagian 200.000 masker medis. Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Nuringhati, menyambut baik peluncuran misi kemanusiaan 5 juta masker medis yang diselenggarakan ICE Group, DP Ansor, dan KSP di Gedung Paripurna DPRD Sumsel Selasa 26 Januari belum lama ini. Di kesempatan itu, Anita menyampaikan pentingnya aspek pencegahan dalam kesempatan distribusi 5 juta masker medis di 20 wilayah Indonesia yang saat ini sedang menyambangi wilayah Sumatera Selatan. Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi misi bagi-bagi masker medis ke masyarakat yang rentan penularan di kalangan grassroots. Mudah-mudahan ini akan menahan laju penularan virus COVID-19 di Sumsel, kata Anita yang kemarin didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda. Sementara itu, juru bicara sekaligus brand manager ICE Group, Silvana, mengatakan perusahaannya telah sepakat bersama KSP dan GP Ansor dalam mengupayakan program melawan virus COVID-19 di Indonesia. ICE Group melakukan pembagian 5 juta masker medis untuk Indonesia Maju di 20 kota di Indonesia. Gerakan CSR ini kami telah memulainya pada Oktober tahun 2020. Dimulai di Jakarta dengan dukungan dari KSP, dan masker-masker medis ini akan didistribusikan oleh pihak organisasi GP Ansor ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pada saat ini, bisa membantu sedikit masyarakat agar bisa terhindar dari penularan COVID-19 ini. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.